Kalau gue gini ya. Pertama ya, kalau kita lihat ya, manusia tuh tetap perlu satu pegangan sih. Apapun itu ya. Artinya dia sebagai seorang manusia yang dia sadar dia lemah, dia tetap perlu satu pegangan. Artinya pegangan-pegangan yang terbaik itu pasti harus yang grande. Kalau nggak grande, dia nggak akan bisa ngikat orang itu untuk berbuat sesuatu. Makanya contoh misalnya kayak orang-orang Nordik punya kisah Thor dan Odin misalnya. Dan kemudian Valhalla-nya. Ataupun misalnya ketika kita ngelihat orang-orang Yunani, dia punya kisah Zeus dan The Olympians gitu kan ya. Dengan kemudian kisah mereka mengalahkan Titans dan segala macam. Nah, maka mau apapun tetap orang harus berpegang pada satu nilai sih sebenarnya. Walaupun dia nggak tahu nilai itu benar atau salah. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal nilai itu benar atau salah nih. Nah, dalam pandanganku sebagai seorang muslim, ketika aku misalnya masuk agama Islam, yang aku pastiin sumbernya ini benar dulu nih. Ketika sumbernya benar, maka ceritanya jadi benar. Nah, ketika ceritanya jadi benar, ini bisa jadi sebagai cara kita untuk berpegang kepada itu. Nah, mengenai kemudian ada orang-orang yang misalnya ketika dia beragama Islam, lantas kemudian dengan cerita-cerita yang grande itu yang nggak ada masalah, kita udah bahas tadi, dan dengan kemudian narasi-narasi agama itu dan dia salah kemudian menafsirkan itu, berarti masalah ada pada otaknya. Maka aku selalu bilang, salah satu privilege orang beragama adalah jadi orang pintar. Maka kalau ada orang yang mohon maaf ya, privilege atau prerequisite? Privilege. Salah satu privilege orang-orang pintar adalah dia bisa memahami agama dengan lebih baik. Nah, artinya kalau ada orang-orang yang misalnya contoh dia beragama tapi salah, menurutku agama dibuang dari dia tetap ngawur. Contohnya misalnya nih, ketika ada pejabat yang diwawancarai misalnya, dia ditanya misalnya, ini gimana ini kasusnya ketika terjadi bensin oplosan, terus dia bilang itu nggak oplosan, itu di blending. Nah, itu kecerdasan emosionalnya nggak ada, kecerdasan intelektualnya aku meragukan juga. Nah, itu mau beragama apa aja sama tuh jenisnya tuh. Jadi gitu. Menurutku sih, itu kan ya, karena nggak ngaruh agamanya sebenarnya. Gitu. Nggak ngaruh dalam membuat keputusan, tapi sejujurnya agama itu tetap ngaruh. Kalau misalnya dia bukan Islam nih, misalnya pejabat yang ngomong itu bukan Islam, lebih parah lagi kenanya. Itu betul. Lebih parah lagi udah pasti. Itu betul. Nah, itu memang kayak apa ya, semacam kayak sebuah privilege orang beragama. Karena orang expecting orang beragama itu soleh. Atau orang khawatir ketika kemudian dia nyerang orang-orang yang beragama. Maka ketika dia menjadi seorang muslim, minimal dia tidak diserang dari segi agamanya sih. Karena kalau misalnya dia nggak muslim, contoh misalnya Ahok teroleh ngomong begitu misalnya, terus dia dibilang gini, walah lu udah kafir misalnya kayak gitu, dia akan dinilai dari segi agama. Meskipun menurutku salah juga ya, menilai dari segi seperti itu ya. Artinya ketika kita menilai ada orang misalnya dalam kasus tadi ya, kita nilai seperti apa yang dia omong. Sedangkan kepemimpinan itu soal yang beda. Nanti kita bisa bahas satu persatu lah. Tapi yang jelas sih menurutku agama itu memang betul di Indonesia jadi privilege juga menjadi orang beragama Islam. Tapi tidak semuanya itu.